Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel Pojok Info ini. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Semoga kalian menjadi terhibur dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekarang saya akan berpetualangan menceritakan kembali alur sebuah film yang tentunya seru, yang berjudul Forbidden Martial Art. Tentunya film ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang memang tak sadar bahwa dirinya adalah pewaris pedang legendaris pengendali naga yang sudah tersegel puluhan tahun yang lalu, yang terdalam di dasar bumi. Nah, bagaimana keseruan dari film ini? Yuk kita simak alur ceritanya. Yuk kita mulai. Langsung saja ke TKP. Nah, di awal film ini mempersembahkan bagaimana menceritakan sebuah legenda pada zaman dahulu kala. Ada sebuah aliran bela diri yang sangat misterius sekali yang mampu mengendalikan naga. Nah, aliran dari sekte tersebut dikenal sebagai sekte Sewu, di mana sekte ini telah berhasil menyegel seekor naga ke dalam sebuah jurang yang paling dalam di dasar bumi, yang paling dalam, dan penyegelan itu tidak berlangsung lama, hanya bertahan selama 20 tahun. Tentunya setelah 20 tahun segelnya juga harus dilakukan penyegelan kembali, dan penyegelan ini dilakukan oleh perwakilan dari sekte tersebut yang tugasnya adalah sekte Sewu untuk menyegel kembali dari perwakilannya 20 tahun kemudian. Nah, saatnya kita kembali ke masa sekarang, di mana terlihat ada dua orang anggota dari sekte Sewu yang bernama Yuhan dan Sumo. Yuhan adalah anak pemimpin dari sekte, sedangkan Sumo adalah seorang murid yang disukai oleh Yuhan. Nah, awalnya Yuhan ini Sumo ini adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pimpinan dari sekte Sewu ini sejak kecil hingga sekarang. Nah, Yuhan diam-diam telah mengambil sebuah token yang merupakan tanda dari anggota yang diberikan misi untuk kembali menyegel naga, karena tahun ini adalah tahun ke-20 di mana naga itu akan muncul dan harus disegel. Token ini adalah hak dari seorang murid senior, yaitu yang bernama Yung Shao. Nah, intinya Yohan ini menceritakan dari kamar ayahnya karena ia ingin Sumo yang mendapat tugas mulia tersebut. Nah, saat ini mereka berencana untuk makan malam, namun sang pemilik resto mengusir karena ia takut dia akan datang seorang jenderal yang sangat sakti yang bernama Tan Long, yang kabarnya ini si Tan Long ini akan melewati wilayah tersebut. Namun semuanya sudah terlambat karena kedatangan Tan Long sudah terlihat masuk ke dalam restoran. Nah, lalu pemilik restoran ini memperingatkan kepada dua orang tamunya ini agar jangan menatap jenderal, terus bersembunyi kemudian lari ke belakang. Namun tiba-tiba muncul sekelompok yang berbaju putih yang merupakan anak buah dari sang jenderal yang bertopeng yang memang sangat misterius itu, yang konon dia datang itu saat kebangkitan naga yang semakin dekat, dan mereka berusaha berdua itu, Yuhan dan Sumo, menundukkan kepalanya. Namun karena Sumo penasaran, ia bertatapan langsung dengan jenderal Tan Long, dan seketika itu si Sumo terkena sihir ilusi yang membuatnya terpaku diam. Tapi kemudian tiba-tiba muncul ayahnya dari Yuhan, pimpinan sekte Sewo ini, yang ternyata bernama Muzan, yang menyerang kelompok tersebut. Namun sayangnya saat terpojok, jenderal itu kembali menghipnotis Sumo hingga si Sumo menusuk kepada ayahnya Yuhan sendiri, si Musang San ini, yang ternyata sangat sakti hingga mampu mementalkan pedang yang sudah tertancap, dan ia terpaksa melempar putrinya keluar dari area restoran itu karena berbahaya hingga pingsan. Nah, singkat ceritanya, beberapa saat kemudian Yuhan berhasil menyusul, kemudian di sana yang terlihat hanyalah Sumo yang terbaring dengan pedangnya yang sudah berlumuran darah. Nah, nasibnya lagi kesaksian dari pemilik resto yang mengatakan bahwa Sumo lah yang menusuk
menjelaskan kepada gurunya, dan kejadian tersebut setelah sampai di markas, seluruh anggota Sekte Sewu itu berpikir memang si Sumo lah bekerja sama dengan Tan Long si jenderal untuk menyelakai gurunya si Muzan. Namun karena walaupun dijelaskan oleh Yuhan, penjelasan Yuhan ini tak peduli oleh Sumo. Akhirnya yang memang Yuhan tahu bahwa terhipnotis ya, karena ditambah lagi para anggota juga berpikir Sumo lah ya yang mencuri dan mengambil token kehormatan untuk menyegel naga itu. Nah setelah itu tentunya Yuhan buru-buru ke penjara, lalu membebaskan Sumo yang sudah di penjara dan menyuruhnya pergi kepada wanita sakti yang memang serba tahu bernama Xiang Li untuk mencari tahu apa yang harus dilakukannya. Singkatnya, si Sumo itu berhasil menemui Xiang Li. Namun di sana wanita Xiang Li ini dia mengatakan jika ingin tahu yang sebenarnya maka Sumo harus pergi ke Pulau Jio di mana ada sang naga ya yang telah disegel dan akan bangkit saat gerhana bulan. Dan tak hanya itu, Sumo pun juga disuruhnya untuk ke sana bersama seorang ahli yang memiliki keahlian pedang yang bernama Eko ya. Ia harus mencarinya. Tentunya Sumo pun segera pergi mencari dalam perjalanan hingga akhirnya ia bertemu dengan orang tersebut yang dalam keadaan mabuk saat itu dan sedang melakukan pertarungan di arena bulan. Nah karena sangat cemas, tentunya si pendekar ini sudah mampu mengalahkan lawan-lawannya. Lalu Sumo pun memperkenalkan dirinya dan meminta untuk pergi bersamanya mencari Pulau Jiwu. Awalnya si Haiku ini menolak ya dan tidak menanggapinya. Namun setelah Sumo mengatakan bahwa ia adalah utusan, maka ia pun segera langsung terdiam dan seolah-olah ia setuju dengan hal tersebut. Di perguruan Siwo, kakak seperguruannya marah setelah mengetahui bahwa Yuhan telah membebaskan si Sumo. Namun seorang sepuh sekte ya menenangkan dan berkata bahwa prioritas yang utama adalah untuk menyegel naga yang berada di Pulau Jiu ya, Jiuyuk ya. Jika ia berhasil, maka menurut aturan resminya sekte Yenzo berhak menduduki posisi sebagai pemimpin sekte dan menikahi Yohan. Nah, kembali kepada Sumo dan Haiku yang sedang dalam perjalanan. Di situ dia menjelaskan kepadanya bahwa alasan Xiang Li menyuruh Sumo itu adalah untuk mencari bagaimana ia menemukan seorang ahli pedang yang kebal ilusi ya untuk berjaga-jaga jika mereka berpapasan lagi dengan jenderal ya. Di tengah tersebut tiba-tiba tempat berkabut muncul diserang oleh rombongan yang Suwo dan pasukannya yang sedang memang bersama-sama bareng ingin menuju ke arah yang sama untuk menyegel sang naga. Dan tentunya pertarungan pun tak terhindarkan hingga tiba-tiba Yohan mengerang kesakitan karena tiba-tiba dari gelangnya yang sangat misterius di tangannya itu membuat ia menjadi terhipnotis. Nah, melihat itu sesepuh berkata kalau Yohan sudah ditandai oleh Jenderal Jelong untuk dijadikan pengantennya. Lalu sang sesepuh pun juga berkata bahwa Jenderal Jelong itu mampu memanfaatkan energi dari bagaimana proses kebangkitan naga untuk memulai terornya. Jadi satu-satunya solusi itu adalah mereka harus segera menyegel sang naga sebelum semuanya berakhir dan tidak bisa terkendali. Nah, sang naga agar itu kehilangan kekuatannya tentunya dengan cara disegel dengan segera. Dan tentunya mereka harus berdamai dulu untuk bekerja sama bagaimana menyelesaikan misi perjalanan bersama-sama. Dan akhirnya mereka pun perjalanan dimulai bersama-sama hingga mereka sampai tiba di suatu perkotaan sebelum mencapai ke Pulau Jiwok yang dimaksud ya. Dan malam itu mereka dihadang oleh pasukan Jenderal Tan Long, dan yang tentu saja karena ingin merebut
Yohan, pertarungan kembali terjadi dengan sangat seru. Namun keanehan terjadi saat pertarungan. Tanpa sengaja si jenderal itu menjatuhkan token yang hanya dimiliki oleh seorang pemimpin sekte Sewo. Nah, disinilah Sumo mulai kebingungan dan penasaran, siapa sih Jenderal Jilong ini sebenarnya. Pertarungan terus terjadi hingga Jenderal Tan Jelong berhasil membawa Yohan dan sang sepuh jatuh ya, hingga karena saat terlihat sekarat, karena sang sepuh pun berkata bahwa mereka harus segera bekerja sama untuk kembali menyegel agar tidak sebelum terjadi gerhana bulan. Nah, sekarang hanya tersisa 3 orang, yaitu Sumo, Yuhan, dan Haiku, yang kembali melanjutkan petualangannya menuju ke Jenderal Jilong yang saat ini berada di suatu tempat bersama pasukan kejadiannya. Dan juga Yuhan ya, yang terlihat sudah terhipnotis oleh hipnotisnya. Tak berselang lama, rupanya Sumo dan kawan-kawan berhasil melacak jejak Jenderal Jilong. Tentunya pertarungan seru pun kembali sangat terjadi. Karena memang sebelumnya ketika pendekar ini sudah punya pengalaman, telah mengalahkan, akhirnya bisa berhasil mengalahkan Jenderal Jilong. Namun yang mengejutkan ternyata setelah tahu Yuhan tersadar dan membuka topeng sang jenderal, ternyata itu adalah ayahnya sendiri, yang lain adalah pimpinan sekte Siwo alias Musang ya. Sang ayah kemudian tentunya menjelaskan ya bagaimana cara mengalahkan Jenderal Jilong. Sebelum dan membuka topengnya, ia lengah dan tanpa sadar sudah dirasuki oleh topeng misterius. Namun karena di tengah perbincangan, tiba-tiba bapaknya ini merasakan bahwa gerhana bulan akan segera tiba dan tentunya sang naga akan segera bangkit. Ia pun segera memerintahkan kepada murid-muridnya untuk segera menuju altar tempat penyegelan di mana naga tersebut berada yang sudah dekat. Ia juga kemudian berkata bahwa sebenarnya ada rahasia cara mudah untuk menyegel naga, yaitu harus memakai topeng dari Jenderal Tunlong di depan altar dan untuk menjadi tumbal ya. Namun Sumo tak mau ya mengorbankan siapapun, dan ia ingin mencoba cara lain tanpa harus ada yang dikorbankan. Nah, singkat ceritanya, sesampainya di sarang penyegelan, naga itu tiba-tiba datang. Dengan sebelum datang naga, datang sebuah kipas yang berasal dari sesepuh yang ternyata masih hidup. Dan sebelumnya itu si sesepuh ini pura-pura mati. Rupanya selama ini sang sesepuh ini sudah terobsesi karena kekuatan naga, dan dia sudah menunggu kebangkitannya agar ia bisa menyatu dengan kekuatan naga. Dengan demikian, dengan ia menjatuhkan dirinya ke dalam lubang ke dalam naga dan menyatukan dengan sang naga, dan ia pun perlahan bangkit dari dasar jurang dan rantainya pun terlepas, dan ia sepenuhnya sudah menjadi naga dan langsung tentunya menghajar semua orang yang ada di sana hingga terpental tak berdaya. Nah, saat Sumo muntah darah, ia terkejut karena ternyata cipratan darahnya itu bisa meresap ke dalam pedang yang sangat legendaris dan sangat kuat ya, dimana pedang ini menyegel naga yang kemudian perlahan-lahan retak dari kurungan batunya. Dan tentunya tanpa waktu lama, pedang yang luar biasa itu mulai digunakan oleh Sumo hingga sang naga menjadi kewalahan, karena sang naga saat itu sedang lama-kelamaan melemah, dan akhirnya Sumo menancapkan pedangnya ke satu titik yang kemudian akan mengaktifkan segel tentunya yang merantai sang naga. Namun ternyata semua ini belum berakhir. Sang naga itu masih memberontak dan
Sumo dibantu oleh Haiku untuk menahan tancapan pedangnya. Dalam melihat perjuangan tersebut dan semua rekannya seperti itu, Yuhan tanpa pikir panjang, ia lalu dengan cepat memakai topeng Jenderal Jinong yang diambilnya dari ayahnya. Namun sayangnya di saat yang memakainya, Yuhan pun berubah dan ikut tersegel oleh batu di sana. Dan tentunya Sumo dan Haiku pun bersedih. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, karena itu pilihan dari Yuhan sendiri. Yang penting naga bisa berhasil tersegel dan filmnya pun berakhir. Jadi bagaimana menurut kalian semua? Terima kasih ya sudah melihat dan menontonnya. Semoga bisa dinikmati. Sampai jumpa lagi di pojok hiburan selanjutnya. Sampai jumpa.